Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Alhamdulillah, baik. Dan hari ini, alhamdulillah, kita sama-sama mau mendesain ulang otaknya ya Bu. Siap Bu? Masih ada otaknya Bu? Nggak kececer Bu? Redesigning. Kalau saya bilang desain itu apa artinya Bu? Desain, mendesain. Menata lagi atau membuat pola lagi ya. Kalau ulang ya. Kok bisa ya otak dibikin ditata ulang? Ternyata bisa. Ya, otak punya kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa didesain kembali, ya. Baik, kita belajar dulu tentang teorinya. Ibu di tangga kelihatan kah? Maaf ini kelihatannya, mudah-mudahan kelihatannya karena ini agak mundur ininya layarnya. Ya, baik. Baik, kita sering dengar ada istilah neuroscience ya Bu. Nah, neuroscience sebenarnya ilmu tentang otak atau ilmu tentang saraf. Ya, dia sekarang berkembang karena ditemukan alat-alat yang bisa mendeteksi otak manusia yang masih hidup. Kalau zaman dulu mau belajar tentang otak, orangnya harus meninggal dulu. Kalau sekarang nggak perlu meninggal dulu. Jadi semakin banyak alat yang ditemukan, akhirnya diketahui bahwa ya kekuasaan Allah ada di dalam otak manusia. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, jadi era terbaru itu memahami jiwa dengan pendekatan ilmu otak, memahami jiwa. Ya, baik sekarang. Ya, ini otak ya Bu. Rupanya ilmuwan sekarang bersepakat ya mempunyai persepsi bahwa bersemayamnya jiwa tuh di otak. Ya. Jadi ada jiwa, ada ruh. Ya, nanti kita lihat nanti apa perbedaannya, ya. Nah, ini otak kita yang masih hidup ya, Bu. Enak makan otak, Bu? Baik. Ya, gini. Otak itu pertumbuhannya sangat menakjubkan di fase perkembangan ya. Jadi otak manusia tuh waktu sejak lahir itu setiap menit itu berkembang sekitar 250.000 sel otak setiap menit. Waktu dari bayi nih 250.000. Karena totalnya semua itu nanti setelah dewasa jumlahnya 1 miliar. Jadi bayangkan dia berkembang setiap menit 250.000 sel otak atau orang bilang sebut neuron ya. Jadi dia berkembang selama beberapa tahun setelah seseorang lahir dan pada usia 2 tahun ukuran otak anak sebesar 80% dari ukuran otak dewasa. Masih ada yang punya anak di bawah 2 tahun Bu? Masih? Atau mau bikin lagi? Biar kita kita atur otaknya ya. Baik. Jadi ini proses perkembangannya, ini hanya untuk sekedar tahu saja. Proses perkembangan otak itu luar biasa ya, Allah ciptakan luar biasa. Itu dari sebuah lempengan di dalam rahim seorang ibu, kemudian dikembangkan ya Allah ya. Ini nggak usah dihafal, cuman sekedar tahu saja. Jadi ini begini nih gambarnya nih, kalau 3 minggu begini kita, otak di janin, 4 minggu, 5 minggu, ya kan gitu ya. 7 minggu, 11 minggu, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, dan bayi lahir tuh. Ya otaknya Masya Allah gitu ya. Ya. Jadi pada saat kita hamil memang diminta untuk sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam makanan, berhati-hati dalam bicara ya. Berhati-hati juga dalam memilih obat-obatan. Kalau kita sudah ikhtiar berhati-hati, kemudian ya Allah juga mentakdirkan anak kita lahir dengan sesuatu yang spesial, itu kita harus terima dengan lapang dada. Walaupun harus penuh perjuangan untuk memahami proses perkembangan ini ya, proses kejadian manusia itu luar biasa. Ya, manusia itu Bu adalah sebuah pertarungan, bayangkan. Dari berapa Bu Aisyah? Sekitar 200 juta sampai 500 juta sperma. Jadi kalau wanita, kalau kita sudah jadi wanita dan sudah akil balik, setiap bulan kan keluar telur ya. Nah, kemudian kalau sudah menikah, maka pada saat hubungan intim suami istri akan masuk sperma suami ke dalam liang rahim seorang istri. Itu sekali semprot Bu sekitar 200 juta spermanya. 200 juta tuh banyak. Ibu pernah lihat sperma? Kalau rasa iya ya. Sperma itu bentuknya kayak kecebong, tapi lebih kecil lagi.
Ya, nah 200 juta itu yang paling sedikit. Jadi antara 200 juta sampai 500 juta. Kalau di bawah 200 juta itu kadang-kadang ya seseorang laki-laki itu tidak subur. Ya. Jadi dia berlomba Bu mencari telur. Kenapa? Karena telur letaknya ya dia keluar dari indung telurnya ke tuba falopi, ke salurannya. Dia menanti. Sebagaimana fitrahnya perempuan menanti di ujung jalan. Maksudnya ujung jalan itu tuba falopi. Berlombalah ini 500 juta. Dari liang rahim atau yang disebut vagina sampai ke tuba falopi itu jauh untuk si sperma. Ya, jauh dia berlomba. Kadang ada sperma yang salah jalan. Karena telurnya di kanan yang keluar, kita ada indung kanan kiri ya. Dia di kanan, dia ke kiri. Nggak ketemu deh. Ada yang sperma putus asa. Kenapa? Karena temennya udah berlomba. Sperma nggak punya mata Bu, cuman dia punya rasa. Ya kalah deh, gua kalah deh, kalah kan? Ya 500 juta, kalau satu sudah masuk ke telur, maka yang lain tidak bisa masuk. Sama, kalau sudah ada satu yang lamar kita, yang lain sudah no way. Tunggu apa? Tunggu selesai pelamaran jadi atau enggak. Ya, luar biasa. Jadi terimalah anak kita sebagai the winner, sebagai pemenang. Ya. Dan seandainya pada saat lahir Allah berikan ya kelebihan-kelebihan atau kekhususan-kekhususan, tapi itulah sang juara. Ya, saya sering banget lihat anak berkebutuhan khusus jauh lebih jago daripada ya anak normatif. Bahkan ada anak lahir normal, dia bikin dirinya rusak. Salah satunya pakai narkoba. Sehingga mereka kadang menjadi kebodohan permanen. Coba Bu, bayangkan sudah bodoh permanen. Itu gara-gara narkoba tuh, hati-hati ya Bu. Terutama yang lem ya Bu, lem. Ibu kalau anandanya suka main squeezy itu suruh jauh-jauh. Kan sekarang kita apa-apa pakai spidol ya, minimal 1 jengkal ya Bu. Ini sisipan sedikit ya, karena itu merusak otak soalnya. Ya, lem tahu Ibu, lem kaleng, apapun mereknya. Ya, menyengat sekali bukan? Iya. Siapa yang suka bau bensin? Kalau cuma sekelebatan gitu nggak masalah. Kalau yang masalah Ibu ambil, Ibu hirup, wah mati man. Hati-hati itu. Itu bisa jadi bodoh permanen tuh, bayangin. Lahir sehat, dia cium lem, bodoh permanen. Mau sekolah di mana kalau sudah bodoh permanen? Ya, karena perkembangan otak ini luar biasa, masya Allah ya. Ya ini cuman perbandingan ya. Jadi berkembang tuh luar biasa Bu. Ya, beratnya pun jadi luar biasa. Tapi Bu, nanti di umur-umur kita 50 tahun ke atas mulai otak kita atrofi, menciut. Paling cepat menciut tuh otak perempuan. Karena banyak yang dipikirin. Ya listrik lah, ya belanjaan lah, anak nomor 1, nomor 2, ya tetangga lah kita pikirin. Ya ipar kita pikirin. Makanya perempuan lebih cepat atrofi otaknya. Ya, iya, oke. Baik. Jadi 75% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 3 tahun. Jadi nanti ibu-ibu seandainya masih ada anak-anak kita sebelum usia 3 tahun tuh luar biasa ya 75% ya. 90% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 5 tahun. Jadi ini sering disebutnya usia emas ya. Usia emas. 0 sampai 3 tahun itu proses melihat, mendengar dan menyentuh lebih banyak. Jadi nanti kalau sudah lewat anaknya, nanti kan cucu ya Bu? Iya, sudah ada cucunya Bu? Umur berapa? Udah gede? Punya cucu lagi. Kita terapkan ilmu otak ini ya. Ya. Jadi kalau anak masih kecil biarkan dia melihat, ajak jalan-jalan ya, mendengar, tentunya mendengar yang baik-baik ya Bu, menyentuh, megang. Biarkan dia proses merangkak ya Bu. Ya, dulu ada satu masa bayi kita pakai apa tuh namanya? Baby walker. Itu nanti sambungan neuron pada saat dia merangkak nggak ada. Ya. Iya. Jadi ini perkembangannya. Nanti 4 sampai 8 tahun melihat, mendengar dan menyentuh dengan penuh perhatian. Ya. 9 sampai 16 tahun juga mulai internalisasi. Jadi mulai dia ada analisa ya. Pengalaman, penglihatan, pendengaran dan pergerakan. Itu 9 sampai 16 tahun, ya. Ibu siapa yang anaknya belum masih di bawah 16 tahun? Jadi 9 sampai 16 tahun ada? Itu lagi proses juga ya, proses tentang pemahaman dia. Jadi kalau anak ibu umur 11 tahun, ibu kasih tahu berulang-ulang, dia belum paham, itu masih lazim Bu, wajar. Kadang ibu-ibu marah kan? Berkali-kali bunda bilang nggak ngerti juga. Emang belum. Apalagi anak laki. Anak perempuan tuh 9 sampai 16 tahun, laki-laki 9 sampai 18 tahun. Laki-laki baru paham tuh 18 tahun ke atas Bu. Siapa yang anaknya masih SD, anak lakinya, cucunya masih SD? Sabar sampai mahasiswa. Ya,
Makanya saya punya 4 anak laki ya, untung belajar dikit ya ibunya ya. Oh kalau nggak betanduk Bu, 4 anak laki. Ya Allah. Ya itu laki-laki ya. Baik lagi. Usia emas dalam pembelajaran adalah antara 0 sampai 16 tahun ya. Yang punya anak SMP sudah Bu, temani terus. Tapi suka jutek Bu Aisyah, terutama yang perempuan. Pasti mau mens tuh kalau lagi jutek. Atau sedang mens hari pertama sampai hari ketiga. Jangankan anak perempuan kita juga masih begitu. Maka ibu ajarkan anak perempuan ibu, nah kalau mau mens, makanya harus ada tanggalan. Kalau lagi nggak enak perasaan ya, tiba-tiba mau marah, tiba-tiba mau ketawa, lihat agenda, oh mau mens, langsung bikin pengumuman. Ibu juga gitu, saya di rumah begitu, kalau udah nggak enak perasaan, lihat tanggal, oh 2 hari lagi mau mens, bikin pengumuman. Bilang sama suami, Mas maaf, mau mens. Itu suami saya tuh kalau saya udah kasih kode gitu, yang tadinya suka bercanda, nggak jadi bercanda. Betul. Iya Pak, kami kalau lagi mau mens Pak, kayak mau makan orang. Untung udah rajin taklim. Itu aja mau nyubit. Paham ya? Jadi usia emas itu 0 sampai 16 tahun karena pada masa tersebut anak mengalami suatu fase mielinisasi, perkembangan optimum. Jadi sedang tersambung-sambung otaknya, ya. Baik. Di dalamnya ada ini nih Bu. Saya berkali-kali cerita tentang otak, berkali-kali juga kita akan tampilkan ini karena dengan ilmu yang berkali-kali insya Allah nanti kita makin paham ya. Seandainya masing-masing ibu itu 1 neuron, 1 sel otak, ya seperti ini ya. Nah seperti ini, jadi bentuknya begini, dia seperti komputer tercanggih di zamannya ya. Ada kalimat begitu dari para ilmuwan. Makanya luar biasa, Rasulullah SAW sudah bilang, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kenapa? Otaknya juga beda Bu. Ibu siapa yang lahir tahun 60-an kayak saya ada? Itu juga ada 100 miliar otaknya. Masih ada ibu-ibu yang lahir 50-an hadir di sini. Masya Allah, subhanallah, luar biasa ya. Yang lahir 70-an, angkat tangan. Itu juga 100 miliar otaknya. Cuman udah mulai beda dengan yang 60-an. Yang lahir tahun 80-an teman-teman, 80-an. Itu juga 100 miliar. Tapi udah lebih beda lagi, malah tahun 80-an sudah dianggap angkatan milenial pertama tuh. Mana ibu yang lahir tahun 80-an mana Bu? Ibu udah milenial tuh Bu. Kalau yang 40-50 kolonial. Yang kesian antara tahun 60 sama 70 tuh. Kesian dia. Bingung didik anaknya. Orang tuanya kolonial, anaknya milenial. Makanya kalau yang lahir tahun 60-70, ibu merasa ya harus terus banyak belajar, memang begitu Bu. Termasuk saya sampai detik ini terus belajar, ya. Bukan apa-apa. Memang kita nggak bisa pakai pola asuh kolonial ke milenial, nggak bisa Bu. Ya, bisa ditinggalkan oleh anak kita. Tidur siang, gimana mau tidur siang orang sekolah sampai jam 5? Kolonial kan ada siesta kan Bu? Ada tidur siang, siapa ibu yang tidur siang tuh? Sampai kalau nggak tidur siang dipecut. Sekarang gimana mau tidur siang, jam 2 ada di sekolah. Maka kalau ada laporan dari guru anak-anak, ibu anaknya ngantuk, tanya jam berapa. Jam 1, jam 2 wajar. Kenapa wajar? Dulu saya tidur siang. Ibunya tidur siang dulu jam segitu. Paham ya Bu? Jadi jangan lama lagi sama anak. Kenapa? Bioritme tubuh tuh karena kita ya terbiasa dengan jam 1, jam 2 tidur siang ya, sampai nanti mau menjelang asar, anak-anak juga seperti itu. Kecuali gurunya jago tuh. Kalau pelajaran siang-siang itu dia bisa bikin anak-anak nggak tidur, jago banget. Ya, baik kembali. Jadi ini ada seperti ini. Tapi beda, apanya beda Bu Aisyah? Ya, daya tampung memorinya, daya tampung datanya. Saya juga 100 miliar Bu. Tetapi ibu-ibu yang tadi lahir 80-an itu juga 100 miliar. Lebih banyak menyimpan data dibanding saya. Anak kita yang tahun 2000-an, ibu anaknya tahun berapa? 2000 ada? Lahir 2000 ya, 90-an 2000, itu juga 100 miliar. Tapi daya tampung memorinya juga lebih banyak. Jadi semakin generasi semakin muda, itu neuronnya semakin bagus daya tampungnya. Paham ya Bu? Jadi please, kita dilarang mencela generasi baru. Mereka kesel kalau ibu bilang mereka tuh generasi mecin. Generasi galowers. Orang mereka bilang saya nggak tahu mau dilahirin generasi sekarang. Ya, dan harus yakin semakin bagus semakin generasi baru itu semakin bagus daya serap otaknya.
Emang otak zaman dulu nggak bagus? Bagus Bu. Cuman beda. Apanya beda? Otak zaman dulu tuh yang 40, 50, 60, sampai 70 tuh, dia bandel otaknya. Kejeduk nggak cepet geger otak. Itu zaman dulu tuh. Anak sekarang jangankan kejeduk, di hardik aja udah geger otak dia. Tapi nyimpen memori banyak, paham ya Bu? TV zaman dulu bagus nggak Bu? Bagus. Orang dibetulinnya dipakai diketok, pak. Makanya bagus. Dia bandel tuh TV. Betulin diketok. Coba TV sekarang diketok. Cuman sekarang gampang beli baru. Ya, jadi otak yang umur-umur saya, ibu-ibu yang lahir 50, 70 itu bandel otaknya Bu. Ya, cuman daya serapnya lebih bagus dari generasinya yang lebih bagus yang generasi baru. Ya, sepakat dulu ya. Nah, ini banyak kabelnya Bu. Banyak kabelnya, luar biasa. Satu neuron atau satu komputer di otak kita, kabelnya bisa 20.000. Komputer yang manusia bikin tuh kabel sambungan antara laptop dengan laptop atau komputer dengan komputer nggak bisa 20.000 Bu. Paling 5 tuh. Ya, yang saya kenal cuma 1 lagi, antara laptop dengan LCD proyektor. Ya, 1. Paling 5 atau 10 lah. Kita 20. Ya, sehingga otak kita itu saling tersambung. Ya, saya ulang ya, begini otak kita. Nyambung Bu. Kita Bu, sentuh teman sebelahnya, maaf ya. Sentuh teman sebelahnya, iya. Deket tapi nggak nyentuh. Selama ini kita dibilang, ih otaknya nggak nyambung, apa? Mulai sekarang, kamu otaknya nggak nyambung. Karena aslinya nggak nyambung Bu. Bayi lahir otaknya belum nyambung semua. Nanti ibunya Kak Tintu, sambung juga malah nggak nyambung beneran. Dia ada celah. Di situ nanti akan keluar zat kimia atau disebut neurotransmitter. Itu yang membedakan anak satu dengan anak yang lain. Ya, kelas sekolah itu kan sekolah sama, kelasnya sama, gurunya sama, pelajarannya sama. Ya, daya tangkapnya beda. Kenapa? Ini perlu nutrisi. Nanti kita akan cerita tentang nutrisi itu. Ya, sehingga nanti kita rame-rame beli nutrisi itu. Ya, mudah-mudahan di depan ada. Apa sih Bu Aisyah? Nanti sabar, kita sabar ya. Baik, ini nyambungnya ya Allah Bu, sampai makanya ini ada sebuah contoh penampakannya begini. Ibu, tangan kanannya kena temen tapi dekat tapi nggak nyentuh, coba. Bagus. Yang kiri lagi. Bagus, kaki kanan. Belum bisa? Ibu, kita 3 aja susah loh. Ini 20.000. Kadang sambungan sel otak yang di sini bisa ke belakang sana, gitu ya. Nah, ini yang disebut ya kemampuan kita mendesain otak kita. Ya. Pakai apa sih Bu Aisyah taunya tentang otak? Banyak alat ya, tapi nggak usah dihafal. Kasih tahu aja. Ada namanya computer axial tomography CAT, pakai ini. Ada lagi pakai ini, SMRI, Structural Magnetic Resonance Imaging. Wah, ya. Ada lagi pakai ini, division tensor. Nah, kalau belajar neuroscience tuh luar biasa Bu, alatnya sudah mendukung ya. Terus apa lagi? Ada alat kalau mau tahu bahwa di kepala betul nggak ada listriknya, pakai alat EEG. Kalau EKG untuk apa? Jantung. Kenapa? Jantung juga ada listriknya. Ya, jantung ada listriknya, otak juga ada listriknya. Semua tubuh ada listrik, tapi yang paling besar adalah otak dan jantung. Ya, jadi ketahuan nih. Ada otaknya kalau kita dalam keadaan lingkarannya atau loncatan listriknya normal, ya nanti kelihatan, oh ini normal. Ada juga kasus-kasus yang loncat listriknya terlalu jauh. Katakanlah itu kasus epilepsi, ya loncat, cet. Makanya kalau ada orang bilang, ih otaknya koslet, ya Bu. Jadi semua celah-celahan itu ada sumbernya. Ya, dan itu tidak termasuk bully. Otaknya nggak nyambung, itu bukan bully, itu fakta. Ih, otaknya koslet, itu juga bukan bully, itu fakta. Ya, harus bedakan bully dengan fakta. Ya, oke. Ini juga ada namanya PET, ini paling bagus nih. Positron emission tomography. Ya, jadi ketahuan ya bentuk-bentuk otaknya. Ini kalau orang Alzheimer nih, kalau kena Alzheimer disease ya, otak yang kena penyakit yang orang bilang pikun. Ya. Tapi kalau ibu sering ngomong pikun terpikun betulan Bu. Nauzubillah min zalik. Ibu pernah gini nggak? Suatu ketika ibu lagi jalan terus gini, ih tadi saya mau ngapain ya? Itu bukan pikun, itu cuma distraksi aja. Distraksi loncatan otak itu karena kita nggak fokus untuk mau ngapain gitu. Itu cuma gangguan sedikit.
Gangguan sedikit itu. Itu gangguan sedikit. Jangan, nah itu yang bahaya kalau aduh aku mulai pikun. Nah itu yang bahaya, kalimat ini yang bahaya. Jadi kalau ibu lagi gini, tadi mau ngapain ya? Oh gangguan sedikit. Betul. Itu kata benar. Ya, tadi mau cari apa ya? Begitu ya Bu? Itu gangguan sedikit. Sedikit saja itu. Gak apa-apa. Ya, kita harus mengapresiasi otak kita. Karena otak kita tuh luar biasa. Kita yang bikin pikun cepat, kenapa? Kita yang ngomong. Tapi kalau Alzheimer gimana Bu Aisyah? Ini memang ada penyakitnya. Bisa karena dampak, maaf, hipertensi yang tidak terkontrol. Atau kena virus, bakteri, parasit. Ya, oke. Jadi itu gangguan sedikit ya Bu? Oke. Harus berbesar hati. Nggak cuma ibu doang yang begitu. Semuanya. Ya, baik. Ini, apalagi ini nih alat functional MRI ini luar biasa. Ini bukan cuma tidak seperti MRI biasa ya. Kalau MRI biasa itu melihat oh ada tumor nggak, ada cancer nggak, ada perdarahan nggak. Kalau ini orang masuk ke situ disuruh berpikir, oh ketahuan, oh otak ini yang bekerja. Disuruh ngomong, ketahuan otak ini yang bekerja. Ya, disuruh menghayal, ketahuan otak ini yang bekerja. Disuruh menghitung, oh ketahuan otak ini yang bekerja. Pakai alat functional MRI. Ya, ini luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan amal jariah terus mengalir buat yang menciptakan. Mudah-mudahan muslim, mudah-mudahan sih. Iya. Pernah nggak dulu saya kasih lihat gambar? Kasih contoh aja ya. Ini pakai functional MRI. Ini otak pria wanita. Ini pria, ini wanita. Kan otak terbagi dua ya. Yang terdeteksi di FF functional MRI apa waktu itu? Jadi ada 100 perempuan masuk functional MRI suruh ngomong. Ada 100 laki-laki masuk functional MRI suruh ngomong. Ternyata kalau laki-laki ngomong, yang bekerja cuma otak kiri. Perempuan yang ngomong, yang kerja otak kiri ke makanan. Banyakan siapa Bu? Pakai alat itu tadi. Perempuan otak bicaranya kiri kanan, kirinya banyak, kanannya kanan depan. Paham ya Bu? Laki-laki makanya kalau dia ada pecah pembuluh darah atau stroke, ya, kemudian dia lumpuhnya di kanan, berarti susah ngomong nantinya tuh. Kenapa? Karena kirinya yang kena cedera. Karena otak kiri mengatur tubuh yang kanan, otak kanan mengatur tubuh yang. Jadi kalau misalnya ada pasien laki-laki, kok lumpuhnya di yang kanan, waduh ini terapi bicaranya bisa lama nih. Kenapa? Kena dia. Yang beruntung perempuan, di mana aja masih bisa bicara. Karena otak bicaranya kiri kanan. Ya, tapi yang lebih beruntung lagi kalau kita terhindar dari stroke. Ya, amin insyaallah ya. Baik, ini kalau hasil MRI biasa begini, kalau functional dia bisa ada begininya. Ya. Nah sekarang, ini juga ada namanya pharmacological functional MRI. Jadi orang nih obat-obatan yang ditemukan oleh para ilmuwan itu bisa terdeteksi lewat alat otak nih. Apalagi obat yang untuk otak ya. Oh obat ini, oh dia bekerjanya di otak bagian kanan, oh gitu. Ya, jadi semua ada alatnya. Ini lagi lucu nih TMS nih, transcranial magnetic simulation. Pemindaian dengan melakukan rangsangan non-invasif ke bagian otak tertentu untuk memicu perilaku-perilaku yang sedang diteliti. Ya, pakai alat ini nih, jadi ketahuan. Oke? Nah sekarang, ini. Bagaimanakah bentuk jiwa itu? Kan tadi kita bilang katanya jiwa bersemayam di otak. Oke? Nah, para filsuf Yunani menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang jiwa itu. Ya, dan berjuta-juta tahun, beribu-ribu tahun kemudian diteliti. Para ilmuwan modern menyebutnya sebagai fungsi yang menyertakan struktur otak dengan 100 miliar neuron. Jadi Bu, yang dianggap jiwa itu adalah mulai terbentuknya waktu mulai ada sambungan otak. Paham ya Bu? Nah, tetapi ya di otak ini memang ada program. Ada program yang Allah kasih dari dasar, itu disebut qadar. Ya, karena sekarang program itu disamakan dengan arti takdir. Ya, qadar atau dari sananya. Kita perempuan tuh qadarullah, qadar. Kadarnya begitu, ya. Kita perempuan begini, watak juga termasuk qadar, bakat juga termasuk, ya. Pasangan jodoh juga sudah ada di otak kita Bu. Ibu waktu bertemu suami dulu, calon suami bergetar nggak? Di otak apa di jantung? Kirain di otak gitu, ya Allah, aku deg-degan. Yang bergetar di sini ya, tapi programnya di otak Bu. Memang sengaja Allah buat sebuah mekanisme yang program semua di otak, tapi berpancar di jantung. Ya, karena nggak enak dikit-dikit kita pegang kepala. Ih aku deg-degan, nggak enak, jelek.
Kalau dada, ih aku deg-degan, masih lebih bagus. Kadang kita suka pukul dada kita kan? Aku takut. Ini bagus kalau ibu pukul, kenapa? Jantung kita dilindungi oleh tulang-tulang rusuk kita. Tapi kalau ibu, aku takut, bahaya. Tepuk jidat. Makanya Allah kasih pancaran rasanya di jantung. Ya, walaupun nanti jantung pun ada sel otaknya. Makanya cold itu disepakati adalah jantung. Tetapi rumah takdir di otak. Sampai sini paham ya, Bu? Nah, ada takdir satu lagi yaitu takdir ya yang kita upayakan, qada. Saya qada takdirnya jadi dokter karena saya upaya. Bisa nggak saya jadi insinyur? Bisa kalau saya upaya sebelumnya. Nah, jadi otak ini ada dua cara. Ada yang sambungannya otomatis, ada yang sambungannya kita nyambung sendiri. Ya, Bu? Dan yang paling sering keliru adalah yang nyambung sendiri. Sering keliru tuh. Di sini paham ya? Nah, yang bisa kita desain itu adalah ya sambungan otak yang kita sambung sendiri. Kita mau bikin desain ulang. Saya mau tanya, Ibu mau desain ulang? Betul. Latihan pakai ya. Pakai kertas bawa alat tulis tidak? Ada pulpen ya? Pensil ada? Kalau nggak ada pun pensil alis boleh. Boleh dibagi kertasnya satu orang satu. Ibu minta kertas satu boleh? Iya, punten, maaf. Boleh pulpennya satu. Ini ada pulpen juga cadangan. Pensil alis itu bermakna loh, Bu. Apalagi yang judulnya FIFA tuh. Besok-besok di endorse FIFA kita. Ibu nanti akan saya bagikan kertas ya. Kita latihan mendesain, meredesigning otak kita, oke? Sambungan yang kita bikin sendiri itu bisa didesain ulang. Tapi harus pakai kertas ya. Ya boleh dibagi, bagi di sini gini aja sayang. Bagi nanti berbagi. Ada lagi sudah? Masih banyak di sini sayang. Masih kurang? Oh kurang. Oh, di sini ada 1000. Ya, ya. Buat pemirsa di rumah, halo. Pakai kertas juga ya Bu. Ya, ilmu tentang otak saya banyak belajar juga dengan teman-teman yang ahli neurolog. Termasuk sahabat saya namanya Dr. Umu Atiyah. Dia di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saya bukan neurolog, tapi saya ya senang belajar otak. Saya lebih senang belajar neuroscience-nya, ya. Sudah Bu? Ibu-ibu yang di rumah ada kertas Bu? Kayak pensil ya Bu? Sudah, yang sudah kertasnya dilipat begini ya. Yang sudah ibu saya. Ditungguin. Ini seru nih kalau kita kajian sama ibu-ibu nih. Sudahlah 20.000 kata, sangat ekspresif. 10 detik 6 kali berubah mukanya. Lipat gini ya Bu. Bantu ya. Bagi kertasnya ya. Bantu. Yo dilipat. Simsalabim. Ini fansnya Pak Tarno nih. Iya, oke lipat gini ya. Cukup kah? Ya baik, ada pulpen Bu? Pulpen kah boleh, pensil kah boleh? Pensil alis. Pensil alis itu lebih tajam dari pensil yang biasa kita pakai tuh. Karena pantang pensil alis tumpul. Hidup pensil alis sih Bu, lucu banget. Sudah? Nah, sebentar ya. Kita bikin, alah, pulpen baru. Masih ada ujungnya, simsalabim. Baik, sekarang kita bikin, ya. Ada, baru banget. Kolom A sama kolom B ya Bu. Ya. Oke, maaf Bu. A dan B. A dan B gini ya. Ya. Tapi jadinya A-nya kalau kertas di depan kita, A-nya yang di kiri kita, B-nya yang di kanan kita, ya. Gak apa-apa ya Bu. Yang tidak senang nulis terpaksa nulis dulu ya. Kan mau mendesain ulang otak kita, ya. Sekarang di kolom yang A dulu. Baik, saya minta Ibu kerjakan sendiri ya Bu. Yang pertama, ya, Ibu sebutkan
3 kekhawatiran ibu atau ketakutan ibu selama ini terhadap anak-anak ibu. Ya, 3 ya. Jadi tulis dulu ya, khawatir atau ketakutan terhadap anak selama ini. Bikin 3. Anak dulu 3. Apa yang ibu khawatirkan selama ini? Dan apa yang ibu takutkan sebetulnya selama ini terhadap anak-anak? Ya. Yang punya anak 5 ya. Apa yang ibu takutkan dengan 5 anak itu? Dan apa yang ibu khawatirkan dengan 5 anak itu? Ya. Yang punya 1 apa lagi? Cuman 1. Ya. A tulis ya. Apa yang ibu takutkan selama ini? Yang ibu selalu pikirin selama ini? Ibu khawatir selama ini dan ibu pikirin terus itu. Ditulis ya. 3. Bu Aisyah saya ada 5. Ya tulis saja 5 kalau bisa. Banyak banget sih Bu. 3 aja dulu, nanti di rumah latihan lagi. Ini kita latihan di sini. 3 sudah ya. Ibu takut apa? Ya. Dan tolong jujur karena ini tidak dikumpulkan, cuman nanti kita belajar bagaimana men-redesigning the brain-nya itu. Ya. Yang selama ini ibu pikirin terus apa yang ibu takutin, apa yang ibu khawatirin terhadap anak ya. 3 ya. Oke. Sudah 3. Nah, sekarang terhadap pasangan hidup yang masih ada. Yang sudah tidak ada kosongkan. Yang masih jomblo, baik jomblo perdana dan jomblo second, kosongkan saja. Siap, tapi ya 3 di bawahnya ya, terhadap suami. 3, selama ini yang dipikirin ibu takut apa terhadap dia? Kalau bapak takut apa terhadap istri? 3 aja ya Bu. Bisa 10 sih. Kalau sama suami lebih banyak ya Bu. Ya ibu takutin tuh, ya ibu khawatirkan selalu dan ibu kepikiran selalu sejak ibu menikah sampai sekarang. Yang masih punya pasangan ya, yang enggak ya sudah enggak usah. Bu Aisyah bisa nggak men-redesigning otak yang ibu sudah ditinggalkan suami dan mau suami yang baru? Bisa. Itu nanti sesi khusus ya. Sudah suami ya 3 ya. Apa yang ibu selalu pikirin selama ini dan itu membuat kekhawatiran dan itu membuat ketakutan yang luar biasa terhadap suami. Ya pastilah kita paling takut dia mendua. Walaupun berpotensi. Ya, berpotensi. Mendua. Tapi berpotensi loh Bu. Kan dulu kita belajar ya. Ya, udah ya. Sudah Bu. Anak 3, suami 3. Nah sekarang, apa yang ibu pikirin selama ini dan ibu khawatir dan takut sama diri sendiri? 3 juga. Diri sendiri juga Bu. Ibu takut apa sih sama diri ibu tuh? Takut susah move on. Wah. Takut susah move on. Di A sayang. Jadi 3 ketakutan tadi di A dulu ya. Di A, semuanya di A ya. Di A ini. Yang selama ini ibu pikirin terus. Pikirin, aduh saya khawatir begini, aduh saya takut begini. Saya takut. Ya, silakan ibu sejujur-jujurnya dan tidak usah khawatir ini tidak dikumpulkan, tetapi kita akan latihan untuk mendesain ulang. Ya, kerjakan sendiri-sendiri ya Bu. Begitulah anak-anak kalau ujian, mang enak. Anak-anak ngisinya 100 soal lah Bu, kita cuma 9. Ya. Kok saya lihat kalau yang buat suami cepat banget tangannya Ibu ya. Yang anak masih mikir. Udah ya Bu. Coba baca ulang Bu. Ibu Aisyah gemes banget pengen 4, nggak apa-apa tulis aja. Sebisanya kertasnya masih cukup ya. Nah, kita latihan untuk meredesigning otak yang sangat sederhana, ya, tapi sangat manjur, ya, insya Allah. Nah, untuk anak sudah Bu, apa yang Bu pikirin selama ini takutin ya? 3 ya ada, lebih boleh. Pada pasangan hidup Bu, oke. Pada diri sendiri, baik, ya, sudah ya. Yang A itu semua di A ya Bu, di kolom A. Baik, sekarang
Di kolom B, apa yang ibu harapkan? Tapi begini caranya, berdasarkan kolom A. Misalnya ibu takut pada anak ya, ada kasih contoh, ibu paling takut sama anak apa? Kasih contoh satu. Hah? Takut kena narkoba kan gitu ya. Berarti yang ibu harapkan terbebas atau terhindar. Nah itu, jadi kalau yang di A-nya takut terhadap anak 3, berarti yang diharapkan juga 3. Berdasarkan yang A ya Bu. Ya, takut anak mendapat pasangan tidak seiman. Nah, ada yang begitu nggak? Ada ibu-ibu, oh iya ya kenapa nggak tulis ya? Nggak usah, itu kan ibu nggak pikirin gitu. Yang ibu pikirin, kalau itu yang saya pikirin itu. Maka nanti yang diharapkan adalah mendapat pasangan yang seiman gitu. Yang ibu pikirin loh, jangan yang lain pikirin. Karena lain-lain, setiap orang lain-lain. Apa yang dia pikirin selama ini, ya. Suami juga begitu nanti. Apa yang ibu takutkan, dikhawatirkan, ibu pikirin selama ini tentang suami itu dan ibu takutkan. Ada 3, ibu juga yang diharapkan 3. Tapi berdasarkan itu, saya takut, ya, suami saya kawin lagi, misalnya gitu ya. Ada yang mikir gitu nggak? Kok kayaknya semua ya? Nah, maka ibu harapannya apa? Di B itu berdasarkan yang tadi, ya, mempunyai istri 1, yaitu saya, bisa juga gitu. Saya adalah istri satu-satunya, bisa juga gitu. Ya, jadi harapannya sesuai dengan ketakutan ibu, ya. Jadi 3-3 tuh dapatnya, lebih pun nggak apa-apa ya Bu. Yang penting cukup kertasnya. Nah ya, kayaknya sederhana nulis gini doang, tapi ini bermakna pada otak, ya. Apa yang diharapkan sesuai dengan apa yang ibu takutkan. Jadi lawannya apa yang ibu takutkan sebenarnya harapan itu, ya. Mungkin ada ibu ya selama ini mikir, ya, takut banget anaknya pindah agama, ada yang begitu kan? Kalau ibu pikirin, kalau ibu nggak pikirin selama ini jangan ditulis, ya. Karena 3 yang ibu tulis ini adalah yang betul-betul ibu takutkan sebetulnya. Yang selama ini ibu pikirin, selama ini ibu tercetus di otak ibu itu. Ya. Ini kertas cukup bermakna ya. Sudah untuk ditulis, bisa buat kipas-kipas. Udah ya? Belum? Ya tungguin. Cepat Ibu Vera. Apa yang diharapkan kayaknya 10 ya Bu. Alhamdulillah. Itu sudah terjadi tuh, gitu kan. Tapi gara-gara kejadian itu dan kita takut lagi begitu, nggak apa-apa, ya. Ditulis, maksudnya nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa harus mikir gitu, nggak apa-apa ditulis maksudnya, ya. Ya Bu, baik, sambil tunggu teman-teman ya. Ibu, saya mau tanya, pernyataan yang di kolom A itu betul, yang ibu selalu pikirin tuh, ketakutan gitu, ya. Muncul pas ngapain tuh? Lagi duduk-duduk kah? Lagi apa? Setiap hari. Setiap hari. Jam berapa Bu kalau setiap hari Bu? Kan bukan setiap detik. Lagi duduk-duduk ibu kepikiran. Lagi ngapain lagi? Mau tidur gitu kepikiran. Ya, baik. Ibu, tanpa terasa ketakutan kita yang kita tulis di kolom A itu sudah membentuk koneksi di otak kita. Dia sudah terbentuk, nyambung-nyambung tuh otaknya. Ya. Tadi misalnya contoh takut sama anak. Kasih contoh lagi selain yang narkoba, ibu takut apa? Salah gaul. Salah gaul ya. Salah gaul dengan pergaulan negatif kan? Kan ibu pikirin terus tuh. Ya kan? Nah, pada saat ibu mikirkan itu, di otak ibu terjadi sambungan. Terjadi sambungan. Ya.
Jadi nyambung tuh. Tadi seperti tadi tangan ibu tuh. Tadinya nggak kepikiran nih. Otaknya nggak nyambung. Nah, saya takut anak saya salah pergaulan. Itu dia nyambung. Terjadi sambungan. Besoknya juga kepikiran lagi. 2 kali sambungannya. Besoknya kepikiran lagi, 2 kali lagi, 3 kali. Oke ya, sekarang suami, apa yang paling ditakutkan? Boleh kasih contoh satu. Selain ibu ditinggalkan. Ya? Hah? Tidak kasih nafkah? Oh, takut suami sakit. Oh, kasihan. Baik banget istrinya. Saya juga gitu. Nggak enaknya suami sakit ya. Kenapa? Takut karena kepala keluarga dia. Selain kepala keluarga, kalau suami sakit lebih ribet. Jagainnya harus 24 jam. Tapi kalau ibu sakit, ditinggalin ya. Oh kan, sama kan Bu? Jadi nggak usah baper. Kalau ibu sakit, suaminya nggak nungguin ibu. Ternyata suami lain juga begitu. Tapi kalau ada suami yang istrinya sakit, dia tungguin, itu luar biasa. Suami nggak nungguin, itu biasa. Tapi kalau bapak-bapak sakit, kita keluar sedikit ambil minum diteriakin loh. Mau kemana? Mau kemana? Pantesan ibu takut suaminya sakit. Kerjaan. Astagfirullah ya. Walaupun itu ladang amal kita Bu. Tapi memang begitu, bapak-bapak itu nggak seperti kuatnya ibu terhadap sakit. Ya, karena ibu setiap hari sudah diuji sakit hatinya. Oke ya, jadi itu udah nyambung Bu. Takut suami sakit, kan ibu kepikiran kan? Ada orang setiap hari loh mikir itu, maka sambungannya lebih banyak. Sambungannya lebih banyak. Maka kita sudah mendesain ya ketakutan itu di otak sebetulnya. Bahaya nggak Bu Aisyah? Bahaya kalau keseringan dipikirin gitu. Ya, kenapa? Karena semua informasi yang kita dengar membuat otak tersambung. Semua informasi yang kita lihat membuat otak tersambung. Semua ucapan yang kita ucapkan, baik secara sir maupun zahir diucapkan, itu membuat otak juga tersambung. Banyak banget Bu Aisyah, iya Bu. Banyak banget, kenapa? Otaknya banyak 100 miliar. Satu neuron 20.000 sambungannya, potensi bersambung. Bahkan menurut ilmuwan, kalau kita pun sampai diberikan Allah umur sampai 100 tahun, ibu mau 100 tahun? Berapa pasnya maunya? 100 tahun gak mau. 100 tahun gak mau. Ya Allah. 100 tahun kita umur sampai Bu, sampai kita umur 100 tahun, itu sambungan di otak itu baru 60% sampai 70%. Itu pun kalau rajin nyambungin. Iya, ya. Jadi semua yang dilihat informasi tersambung, semua yang didengar tersambung. Semua yang diucapkan secara sir dan zahir tersambung. Ya, termasuk yang sir itu waktu kita mikirin, itu namanya sir tuh. Ya, ucapan-ucapan yang sir, yang nggak kedengeran. Orang bilang ngebatin. Atau bahasa populernya ngomong dalam hati. Gimana ngomong dalam hati di sini? Ya, tetapi itu sebuah istilah. Oke? Nah, sekarang. Jadi dia tersambung, Bu. Nah, tetapi kalau ibu ulang-ulang ketakutan itu, maka sambungannya lebih dahsyat, seperti ini tebalnya mungkin. Kalau cuman sekilas nyambungnya dia tipis. Ibu dikasih tahu bahwa saat ini ya banyak narkoba tersambung. Set. Kalau satu kali aja tipis saja. Tapi kalau ibu pikirin, ngomongnya gini lagi, ya, jangan sampai anak gua kena narkoba, jangan sampai anak gua LGBT. Itu waktu ibu ngomong gitu tersambung otaknya. Dan hati-hati secara kalimat atau secara bahasa namanya semantik itu, bilang jangan kan silakan, jangan sampai anak gua kena narkoba. Artinya apa tuh? Silakan sampai. Nauzubillah min dzalik. Oke, nah, tetapi untungnya, ya, untungnya sambungan itu tidak menempel secara fisik. Coba Bu, lagi angkat tangannya Bu. Satu gini aja. Misalnya ya, ini satu nih, ada kabar ya tentang narkoba. Ibu kena ya bahu temannya, dekati bahu temannya, tapi tidak menempel. Nah gitu ya, itu nyambung namanya tuh Bu. Tapi dia nggak nempel. Untung Allah bikin begitu. Ya, terus ibu dengar lagi anak tetangga, ya anaknya Pak
misalnya gitu. Kena narkoba, ya Allah. Temennya ngomong gitu kan. Orang kalau kita dengar ngomong sampai excited kayak gitu, itu bisa 4 kali sambungannya tuh. Ngomongnya gitu kan kemarin. Itu anak Pak RT, oh ya Allah. Overdosis, ngomongnya kayak gitu mukanya. Itu kalau kita dengar dan kita lihat mukanya, itu 10 kali sambungan tuh. Ya. Oke, jadi nyambung lagi, nyambung. Untung dia tidak nempel. Ya. Siapa pernah bentak Ananda? Bukan lagi pernah, sering. Anak kita sekarang umur 15 tahun. Kita pernah bentak 1 kali, maka di otaknya tersambung bentakan itu 1 kali. Kalau dibentak 2 kali, tersambung 2 kali. Setiap hari dibentak, seumur anak itu sambungannya. Gimana nggak tebel tuh? Ya. Untungnya tidak nempel secara fisik, untung beruntung. Maka ibu kalau otaknya nggak nyambung itu beruntung juga. Kenapa? Karena kalau sambungannya ya tersambung secara fisik, ibu nggak bisa redesigning kembali. Mau minta maaf pun tuh anak ingat semua. Ya, nggak nyambung aja diingat dan akhirnya ada sebuah kasus yang istilahnya trauma. Itu nggak nyambung loh. Apalagi nyambung otaknya, makanya nggak bisa dibetulin, ya. Jadi kalau sekali lagi luar biasa Allah berikan sistem otak yang tidak tersambung secara utuh secara fisik, dia ada celahnya yang isi nanti zat kimia, ya. Karena itu yang mau kita, ya, bisa kita bersihkan, kita delete. Tetapi bekasnya ada. Sebagaimana ibu pernah sakit hati sama seseorang dan seseorang itu sudah minta maaf, ibu maafkan, tapi tidak bisa melupakan. Tetapi lama-lama pudar. Pudar iya, tapi bekasnya selalu ada, jejas selalu ada. Ya, itu. Oke. Nah, sekarang ya. Apa sih susahnya? Apa bahayanya kalau nyambung di otak gitu kan? Ya, entar kita lihat dulu. Apa sih bahayanya nyambung di otak? Misalnya nih, kita pernah bentak anak kita ya. Kamu nih bodoh nih. Dan berulang-ulang, maka sambungan di otaknya bodoh tuh tebal gini. Ya, dia ada di sini. Dan sambungan otak itu juga terus mengalirkan pesan ke seluruh tubuh. Bodoh, bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Kenapa? Karena antara otak dengan tubuh itu ada sistem saraf. Ya, masukan yang kita berikan pada siapapun di otaknya itu akan memberi pesan ke bawah. Saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Tapi gimana Bu Aisyah kalau orang lain yang bilang anak saya bodoh? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bisa bersih-bersihkan. Tapi kalau ibunya yang bilang itu lebih bahaya. Kenapa? Lebih kuat. Satu lagi apa? Sistem saraf kita mirip sama anak, Bu. Anak kita mirip kayak kita. Jadi kalau tetangga kita bilangin bodoh kamu, ibu nggak usah terlalu takut, nggak usah marahin tuh tetangga. Kamu nggak tahu ya, itu ada desain di otak, itu ada desain. Nggak usah juga begitu. Nggak usah juga begitu. Udah tenang aja. Ibu istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau ibunya yang ngomong, itu berat. Kenapa? Sistem sarafnya itu loh. Ya. Sama satu lagi, ini anak langsung, ya orang yang melahirkan saya bilang saya bodoh, berarti beneran tuh. Gitu ya. Nah, tetapi kalaupun sudah terlanjur, itu pun masih juga kita bisa mendesain ulang, Masya Allah. Ya, jadi otak nih saking banyaknya Bu, ada yang sudah tersambung, ada yang belum. Misalnya punten ya, misalnya ini kita sel otak nih. Ya, otak bagian ini sudah tersambung nih. Dengan pikiran-pikiran ketakutan yang tadi. Sebelah sini belum nyambung. Kenapa? Otak kita banyak yang belum tersambung. Itulah kekayaan kita. Sehingga apa? Sehingga kita ya, sekarang ibu lihat apa yang ibu harapkan terhadap anak. Lihat 3 tadi. Apa tadi? Berdasarkan ibu yang ketakutan ibu. Ada tadi anak yang apa tadi? Ada yang kena narkoba. Jadi ibu maunya apa? Hah? Dilindungi atau dijauhkan dari hal yang narkoba. Maka sistem saraf di otak sebelah ibu ini tersambung tentang harapan-harapan itu.
Ya. Supaya apa sih Bu Aisyah? Supaya kita ya nggak berat mikirnya. Kalau misalnya di kepala kita tersambung ketakutan, anak kena narkoba, ini jalan di badan. Maka itu anak belum kena narkoba, ibu udah sakit. Karena mikir, ngapain kita buang-buang waktu? Ya, bisa paham ya Bu? Kenapa? Karena semua yang ada sambungan di otak dia jalan di badan. Ya, ibu takut lagi apa lagi sama anak tadi? Pergaulan bebas ya? Atau ibu takut anak ibu kecanduan pornografi gitu kan? Ya, kalau terpapar pornografi hampir semua anak loh Bu, terpapar. Ya, lihat aja gambar bajunya minum itu terpapar. Tapi yang kita takutkan kan dia adiksi atau kecanduan itu kan? Nah, maka kalau ibu kepikiran terus itu di otak ibu kesambungnya tebel gini, paham ya Bu? Saya sepakati dulu ya. Jadi kalau ibu pikirin dia nyambung, kuat banget, tebel tuh. Sambungannya berulang-ulang, tebel. Bahayanya apa? Memberatkan diri kita dulu, memberatkan ya. Ini badan sakit nih. Ya. Akhirnya apa? Karena kita ketakutan juga, semua organ tubuh ikut ketakutan, nggak cuma otak doang, semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat tingkah laku kita terjadi penyimpangan juga. Anak datang, gadget kumpul gadget kumpul. Ibu apa nggak kasihan sama anak? Udah di sekolah dikumpul sama gurunya, di rumah dikumpul sama ibunya. Kapan dia lihat nanti? Ya, itu membuat penyimpangan perilaku kita sebagai orang tua. Ya, ibu takut anak kena LGBT. Biasanya orang bilang katanya yang begitu penyimpangannya, ya terutama yang gay penyimpangannya tempat gym. Ibu pikirin itu terus. Suatu ketika anak ibu mau izin ke gym. Bu, aku mau nge-gym. Jangan ya Allah. Nanti ada LGBT. Maka kitanya menyimpang perilaku kita. Itu kata anak, ya Allah bu. Belum lihat udah ngomong gitu. Marah gak anak? Marah. Jadi sudah merusak hubungan kita terhadap anak. Oke. Nah sekarang ibu berharap ya Allah, ya saya mohon anakku jauhkan dari ya masalah dari penyimpangan LGBT atau jauhkan dari komunitas LGBT. Maka akan terbentuk sambungan otak yang lain di sini. Itu juga ngomong sama badan, ya mengatakan sama badan, anakmu dilindungi Allah, terbebas dari hal yang seperti itu. Enak gak badan ibu? Enak. Sehingga pas anak mau ngomong aja, ibu masih wajar. Bu, aku mau nge-gym. Di mana nak? Di Kelapa Gading. Oh, aman di sana. Aman bu. Kan enak kan ngomongnya. Sehingga anak merasa diberikan kepercayaan. Aman di sana, aman. Kamu tahu ciri-ciri gay? Tahu bu. Ada kira-kira di sana? Ada bu. Ya Allah gemeter kita. Tapi ngomongnya relax, woles, slow aja lagi bun, supaya anak mau cerita. Oh, walaupun deg-degan, udah gemetar, ya. Tapi yakin bahwa anak kita dilindungi Allah. Kenapa? Kita sudah membuat desain baru di otak kita. Jadi kita tenang aja. Menurut kamu, gimana kalau dia deketin kamu? Oh kata anak saya tonjok bu. Wah bagus. Perkuat apa yang dia sudah planning tindakannya, perkuat. Kira-kira kalau nanti ada deketin kamu, saya tonjok bu, jangan gitu nah. Itu keliru lagi nanti kita. Dia juga bingung, jadi harus diapain? Maka kalau dia bilang saya tonjok nanti bagus, nah itu yang benar. Ya, tapi lihat-lihat dulu, karena bisa kena pelanggaran HAM nih. Ya, tetapi kita yakin anak kita dilindungi Allah. Kenapa? Karena harapan kita tadi yang baru ibu tulis, terbentuk desain baru di otak kita. Terbentuk desain baru di otak kita bu. Apalagi ibu omongin terus-terusan yang B. Selama ini mana yang ibu sering ngomongin atau ibu pikirin? Yang kolom A atau yang B? Nah, maka kita bikin pola baru, mendesain baru. Sering-sering ibu bicara yang apa yang ibu harapkan. Itu yang harus sering-sering dilihat atau sering-sering diingat, sering-sering diucapkan. Gimana caranya Bu Aisyah? Kan kita takut, iya memang. Untung Allah kasih cara, apa?
Setiap teringat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, insya Allah ya Allah, Engkau maha pelindung ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Ibu bikin lagi begitu. Supaya desain yang baru, harapan itu ibu makin kuat juga. Ada sinyal nggak situ? Kalau nggak ada minta. Kenapa? Karena supaya ibu tuh tenang nih, ya. Karena jiwa itu, ya, itu program yang ada Allah sudah kasih, ada kita yang bentuk. Kalau ada orang sakit jiwa, berarti dia selama ini membentuk program jiwanya yang keliru. Takut melulu, takut melulu, takut melulu, takut melulu, ya. Sedih melulu, sedih melulu. Lihat tetangga dipeluk suaminya, dia langsung betapa senangnya jadi dia. Apalah aku ini. Ibu kalau terus-terusan kayak gitu sakit jiwa, Bu. Kenapa? Karena jiwa kita yang bentuk. Ada program yang dari Allah, tinggal kita nyalain. Sama ibu beli gadget, ada fitur nggak dari pabrik? Kan ibu tinggal nyalain kan? Ada juga nggak yang ibu masukkan data baru? Ibu ketik, ibu tulis ya. Ya begitulah otak kita. Bahkan otak kita lebih canggih, lebih sophisticated dari gadget yang manusia buat, karena otak buatan Allah. Ya. Jadi kalau ibu sakit jiwa berarti siapa yang bikin? Kita sendiri. Tapi kan tercetus oleh lingkungan. Lingkungan emang begitu. Tapi kalau ibu setting terus omongan ibu nyala di otak, Bu. Ya, jadi tebal. Ya, ada Mbak Bibi sudah? Sorry. Ya. Jadi kalau dalam dunia telekomunikasi, badan itu adalah hardware-nya. Alias, yang tadi dulu sayang. Ya, ya. Jadi kalau di dalam, kita sekarang bahasa gadget ya. Kalau nanti telekomunikasi, kita badan ini, tubuh kita ini, mulai dari kepala kita nih sampai ke bawah itu hardware-nya ya. Nanti jiwa itu program. Ya. Terutama Allah banyak simpan program-program di otak. Sel-sel tubuh kita aja nih Bu ada programnya. Ada programnya. Dia program untuk apa misalnya, program untuk dia memperbanyak sel sehingga jadi bertumbuh kita. Program untuk bisa memutihkan kulit. Program untuk ya, semua ada program di sini. Oke. Ya. Jadi sistem perkabelan itu dan seluruh infrastrukturnya itu kayak kalau bahasa telekomunikasi itu hardware. Jiwa itu informasi yang terkandung dalam software. Setiap sel tuh ada informasi. Mata kita, sel mata kita aja ada informasi. Apa salah satunya? Mengikuti mata ayahnya. Itu informasi. Bentuklah kita mata ayahnya. Ibu yang matanya kayak bapaknya ada, Bu? Dua-duanya ya, jangan sebelah-sebelah. Sebelah kayak bapak, sebelah kayak ibu. Wah, lain tuh. Itu namanya salah informasi. Ya. Nah, tetapi keduanya ini dihidupi oleh sistem operasi tertentu yang dalam konteks manusia itulah yang disebut ruh. Allah sudah bikin janin ini, ya, hardware-nya sama programnya. Kan di dalam rahim udah ada kepala kan Bu, udah ada hidung, udah ada mata, udah ada tangan, udah ada badan, sama program udah ada. Bulan keempat ditiupkan ruh, aktivasi, teraktivasi nyala semua. Pada saat akhir yang nanti, karena ruh ya, Allah yang tiupkan, ruh kembali ke Allah, badan dan jiwa kita, ya, software dan informasi yang di tubuh kita kembali ke tanah. Karena bahan dasarnya adalah sari patinya tanah, maka dikuburkan. Ya, ruh yang Allah pinjamkan pada kita itu untuk mengaktifasi ciptaannya Allah juga itu balik dulu ke sana. Ya, terus kapan nanti pertanggungjawabannya? Nanti di akhirat. Dari mana? Dari badan kita lagi. Kok bisa? Kan sudah hancur. Ada Bu, yang nggak hancur diapain pun. Apa itu? Tulang tungging. Tulang ekor. Coba raba dulu Bu, nggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan nggak hilang, ada. Itu kalau hilang bahaya banget Ibu. Apa yang nanti mau dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, kenapa? Karena semua sistem saraf ini akan bermuara di tulang ekor. Tulang ekor itu kayak black box-nya pesawat. Omongannya para pilot, co-pilot, apa yang dibikin pilot, co-pilot kan ada di black box ya. Nah, begitu juga tulang tungging kita. Black box itu di pesawat, di ujungnya, di ekornya pesawat ya Bu, bukan di bawahnya pilot ya. Gitu. Karena dia mengikuti cara kerja sistem saraf kita. Ya, oke? Ngomong-ngomong sampai situ. Apa yang Ibu omongin nanti di situ. Makanya nanti pada saat nanti sudah kiamat, tulang tungging itu kan Allah munculkan lagi ke permukaan, kemudian ada hujan seperti mani seorang pria, dan tulang tungging itu membuat kembali tubuh manusia, tercloning kembali. Nah,
Pada saat kita bersaksi, semuanya lengkap, badannya, jiwanya, dan ruhnya. Ya, seperti itu insya Allah kira-kira nantinya ya. Nah sekarang, tadi kan kita sudah sepakat ya Bu, kalau ibu yang ibu takutin, terus-terus ibu pikirin, dia jalan di badan ya Bu. Yang pertama yang dirusak apa? Badan kita. Yang dirusak apa? Program jiwa kita Bu. Kalau ibu ketakutan terus tadi itu yang sama anak, sama suami, paham ya Bu? Ya. Bahayanya apa? Minta sinyalnya Mbak Bibi. Ya. Bahayanya kan saya udah berapa kali ya bikin modul. Badan kita ada badan seluler, ada badan bioplasmik. Hati-hati, pesan yang ibu pikirin tadi di kolom A, itu nanti bisa di broadcast atau dikirim dengan sinyal kita ke alam semesta. Bahayanya, memang bahaya Bu Aisyah? Ya bahaya. Kita emang gak ngomong sama anak kalau kita takut dia pindah agama, kita gak ngomong. Memang kita nggak ngomong, tapi pikiran kita itu berpancar dari tubuh kita, nyampe juga sama tuh anak. Belum ngomong loh nih. Kenapa? Sinyal ini membawa pesan itu. Dan sinyal ini punya sifat seperti magnet, dia menarik peristiwa. Peristiwa apa? Yang ibu takutkan nanti terjadi. Makanya mengapa kita diminta untuk terus mendesain ulang program jiwa yang kita bentuk, apalagi yang itu negatif. Ya Bu, sekarang apa yang takutkan dengan suami? Ada contoh nggak? Tadi takut ditinggal ya Bu. Tapi kalau ibu sakit gimana? Suami masih oke, ibu yang sakit. Relain. Masuk surga Bu, ya Allah. Jadi, kalau kita sakit, entah karena ya yang sakitnya itu masalah sehingga tidak bisa melayani suami secara hubungan intim, ya. Dan suami masih sehat, relakan, masuk surga. Tapi sakit hati Bu Aisyah, ya iya loh, orang hadiahnya surga. Kalau ibu gembira hadiahnya kipas angin. Ibu mau hadiahnya surga? Iya kan? Iya, diduakan atau dipoligami oleh suami memang sakit loh, hadiahnya bagus. Ya, perjuangannya luar biasa, hadiahnya bagus. Ya Allah, kalau ibu cuman senang-senang aja di poligami, paling juga voucher belanja, ibu dapat. Hadiahnya voucher belanja. Paham ya Bu? Jadi kenapa kita coba mulai mendesain ulang, ya, apa yang selama ini kita sudah bikin desain yang negatif. Sampai sini bisa paham nggak Bu? Tapi Bu Aisyah, ya, kira-kira pikiran lama itu hilang nggak? Kan tadi udah dibilang enggak, cuman pudar. Jejas masih tetap ada. Penting nggak jejas negatif? Penting. Untuk apa? Sebagai kehati-hatian. Tapi tidak boleh ulang-ulang pikir yang negatif. Ngerusak badan, ngerusak jiwa, dan terjadi. Ya, terjadi loh Bu. Ini yang disebut hukum alam qadarullah juga ini. Paham ya Bu? Sekarang baca yang B doh, baca yang B. Ulang 3 kali ya, supaya waktu ibu baca ulang 3 kali itu udah nyambung 3 loh Bu. Yang B baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izinmu ya Allah, saya. Ibu baca yang harapan terhadap anak apa? Ya baca yang terhadap suami, yang masih ada suaminya. Yang bapak-bapak yang terhadap istri, monggo. Terhadap diri sendiri. Ibu baca yang B ya. Sudah tinggalkan yang A, sudah. Biarkan dia jadi jejas yang pudar. Ibu kencengin yang B. Kenapa harus dikencengin? Sebab yang kolom A ibu udah tahunan ngomonginnya. Iya Bu? Ibu yang kolom A ibu berapa tahun mikirinnya? Udah lama kan? Nah harapan yang B kan baru tadi tuh. Baru kita tulis kan? Nah maka harus ulang supaya apa? Supaya sambungan otak yang baru tentang harapan ini bisa mengcounter tentang ya sambungan desain yang negatif ini. Bisa paham sampai sini Bu? Jadi kan ini udah keseringan nih ibu ngomong nih pura-puranya nih ya Bu. Pura-puranya nih otak suuzon ya Bu, pura-puranya punten ya. Habis biar gampang. Ini nih yang sebelah sini nih ya. Sebelah sini kan masih baru nih. Ya kan? Tadi kan kita disuruh meredesigning the brain, mendesain ulang. Akhirnya kita tulis harapan kan? Tersambung di sini nih Bu. Tapi sambungan ini baru satu, begini Bu tangannya Bu satu. Kena temennya Bu, satu. Di sini udah 5, coba ibu 5 begini ke temen nih. Ya kan?
5 tahun nih ngomongnya begini nih. Ini baru 1 kali. Kalau ini nggak diulang-ulang, desain baru tidak diulang-ulang, tetap kalah dengan desain lama. Ya. Apalagi desain lama ini ya udah tahunan. Paham ya Bu? Nah sekarang, adakah cara untuk mempercepat desain baru mengalahkan desain lama? Mau nggak begitu Bu? Sadap. Oke? Siap? Sip. Ada. Makanya orang sering bilang namanya kuantum. Kuantum ikhlas. Ikhlasnya dipercepat. Kenapa? Keselnya udah lama. Marahnya udah lama. Makanya ikhlasnya mau dipercepat. Emang beruntung ikhlas dipercepat? Iya. Beruntung banget. Kenapa? Nanti jalan di badan bikin badan kita jiwa kita sehat. Dan yang kita tarik peristiwa sehat. Jadi kalau ibu merasa saya sudah jatuh tertimpa tangga diinjak-injak, berarti itu ibu yang tarik. Ibu yang tarik. Setiap manusia punya magnet tersendiri. Dia termaktub dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 23. Maka bismillahirrahmanirrahim, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Allah berfirman seperti itu. Ibu mau sering ucapin yang B atau yang A? Betul ya? Mau kuantum? Oke. Kalau mau kuantum, waktu ibu ucapin, ibu bayangin. Coba yang buat suami, dia yang buat suami. Ada nggak yang suami tadi harapannya ibu apa? Setia padaku selama aku sehat, gituin dong Bu. Ya iyalah. Ya. Nah sekarang bayangin suami ibu setia sama ibu, bisa nggak ngebayanginnya? Suami sendiri ya Bu? Enggak, takutnya ada koslet nih, ibu sebelah bayangin nyamper. Bisa begitu, namanya ada sinyal. Pas lagi bayangin suami kita, kenapa beda mukanya? Oh dari ibu sebelah. Nyamber, kan ada sinyal. Kalau ibu kebayangnya langsung berbeda, ulang lagi, astagfirullahaladzim, bukan ini ya Allah. Udah bisa bayangin gak Bu? Bayangin ya. Ya kita pejamkan mata yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang dulu, buang lewat mulut. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Ya, ibu sebutkan harapan ibu terhadap anak tadi. Ibu sebutkan tiga-tiganya dan ibu bayangkan, ibu visualisasikan apa yang ibu harapkan sudah terjadi. Sudah terjadi. Anak kita sehat, anak kita sukses, anak kita ya tetap soleh, tetap di keimanan Islam, tetap ihsan. Ihsan itu adalah melakukan sesuatu dan percaya Allah yang menyaksikan. Itu ihsan. Ya. Udah bayangin Bu, lihat anak kita yang khawatir ya, anak kita, mantu kita non muslim, ibu bayangin mantunya seiman. Bayangin Bu, bayangin. Aktifkan otak kanan ibu, karena pembayangan itu di otak kanan, visualisasi. Oke. Baik, sekarang sama suami, apa yang ibu harapkan? Bismillah ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Ya ingat, kalau ibu lupa apa yang ibu tulis, ibu boleh melek, lihat lagi tulisannya. Yang B. Oke. Ya. Bayangin. Di depan ibu ada suami ibu. Dia memeluk ibu, dia senyum sama ibu, dia tertawa, dia belai ibu. Sampai akhir hayat, ibu satu-satunya istrinya yang sehat walafiat mendampinginya. Bayangin ya Bu. Udah. Sekarang apa harapan ibu terhadap diri ibu sendiri? Menjadi ibu yang bagaimana? Bayangin ya Bu. Terus bayangin sampai saya minta kedua tangan ibu kepalkan. Kepalkan, ikat dengan sebuah emotional anchor atau jangkar emosi. Ya, kepalkan tangan ibu, bilang amin ya Allah. 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 Yang sudah, tarik napas panjang, buka mata perlahan-lahan. Ya. Itu cara cepat untuk membuat sambungan di otak yang baru, di sel yang baru, ya, bekerja lebih cepat. Jadi bukan cuma diucapkan, harus dibayangkan. Karena kalau diucapkan dia lamban. Padahal ini sudah terlalu lama, pikiran-pikiran buruk kita itu.
Tadi bisa kebayang suaminya, Bu? Bu Aisyah, saya susah banget membayangkan. Ada cara lain. Ada cara lain, tenang, Bu. Karena saya tahu perempuan sulit visualisasi. Lebih jago laki-laki visualisasi. Ya. Bu Aisyah, saya ngebayanginnya kok hilang-hilang timbul ya, Bu. Ada yang begitu emang? Nggak apa-apa, Bu. Ada ibu yang detil banget. Dia lihat suaminya pakai baju apa tadi. Ya, sepatunya, ya Allah sampai kayak gitu banget. Sisirnya belah kanan, dia lihat kayak gitu. Ada yang begitu, Bu. Itu karena watak ibu. Watak detail, melankolis, ibu bisa melihatnya detail. Watak sanguinis atau watak yang artis dan watak sutradara, koleris itu timbul-timbul. Nggak apa-apa, itu sudah termasuk membayangkan. Emang beda dengan sebelahnya yang ibu melankolis. Makanya nggak usah nanya, ibu tadi kebayang apa, nggak usah. Nanti ibu sakit hati. Karena setiap watak beda, Bu, paham ya? Bahkan ilmuwan yang menemukan teknik visualisasi, waktu anaknya sakit, anaknya ketabrak sakit. Itu namanya Sandy McGregor, ilmuwannya dari Australia. Anaknya ketabrak sakit patah-patah, kakinya patah, ini patah dua, ini patah dua. Tangannya patah dua, ini patah dua, Bu, bayangin, Bu. Tapi masih hidup tuh anak. Jadi dia ikhtiar kan, di Australia waktu itu. Wah, dia udah gak bisa apa-apa. Uang banyak, gak bisa apa-apa, paling operasi. Anaknya begini tuh, masih hidup tapi. Akhirnya dia belajar cara ya membuat sambungan otak pengharapan. Ya, mereka bukan agamanya Islam, tentu dia tidak bilang Allah, dia bilang ya Tuhan. Ya Tuhan. Dia bikin seperti itu. Tetapi dia nggak bisa visualisasi, dia nggak bisa ngebayangin. Akhirnya apa dia cara membayangkan? Dia membayangkan titik hitam saja. Itu pun sudah bermakna. Paham ya, Bu? Ini agar ibu yang tadi ngebayangin hilang timbul. Buka suami, ganti lagi, ganti lagi. Itu nggak apa-apa. Takutnya ibu merasa gagal. Tidak apa-apa. Kenapa? Itu karena watak. Paham ya, Bu? Sandy McGregor hanya lihat, dia bayangin, ya Tuhan, selamatkan anakku bisa jalan. Dia berharap anaknya jalan kembali. Dia cuma bisa lihat titik hitam. Kenapa? Dia nggak biasa menghayal, dia nggak biasa visualisasi. Dia lihat titik hitam saja itu. Terjadi itu, 6 bulan anaknya jalan, kaki patah 4, 1, 2, 3, 4, ya kan? Jadi sekali lagi, kalau mau cepat, desain ulang otak yang baru dengan teknik sebut dan bayangkan. Kalau ilmu dari Neuro-Linguistic Program namanya, yang menyebut itu sering diistilahkan afirmasi, affirmation, membayangkan sering disebut istilahnya visualisasi. Paham ya, Bu? Jadi kalau ada pengharapan-pengharapan baik, ibu sebutkan dan ibu bayangkan. Berkali-kali. Ya, paling bagus habis sholat, dalam keadaan saum, wah itu luar biasa. Habis sedekah, luar biasa. Maka pengharapan ibu akan jalan di badan, ibu sehat, jadi ibu yang asik, nggak jutek. Ya, anak lihat ibu gembira, suami lihat ibu gembira. Suami saya pernah bilang sama anak saya, nak, kalau kamu jadi cari istri, ya satu patokannya, anakmu lihat ibunya, lihat istrimu dia senang, ya. Artinya apa? Artinya kita harus sehat dengan berpikiran, ya husnuzon, maka dia berpengaruh pada tubuh kita, berpengaruh pada wajah kita, Bu. Paham ya, Bu? Iya. Dan harapan ibu tadi akan didorong oleh badan bioplasmik ke alam semesta. Ibu tadi berharap dia dilindungi oleh Allah dari gangguan macam-macam. Nanti ada caranya tuh, Bu. Karena ibu ya, harapan ibu sudah ibu pancarkan ke alam semesta, Allah yang atur. Setiap anak ibu pergi nge-gym, itu G-nya nggak datang. Itu sudah ya, tangannya Allah yang jalan. Tapi harus ibunya minta. Paham ya, Bu? Anak ibu lagi di terminal, duduk nungguin bus, di sampingnya bandar narkoba. Entah kenapa, obat-obatannya gelinding jatuh. Itu karena kita. Inilah yang disebut juga doa seorang ibu. Paham ya, Bu? Dan sinyal ibu sama dengan sinyalnya anak. Waktu itu kita sudah belajar ya. Kenapa kok bisa sinyalnya ibu sama sinyal anak? Ada sel di dalam tubuh manusia yang membentuk sinyal ini, namanya mitokondria. Itu dari ibu, bukan dari bapak.
Mitokondria di tubuh saya itu dari sel telur ibu saya. Ibu saya namanya ya Ibu Hermina binti Ishak. Bukan dari ayah saya Dahlan Hussein. Ibu juga gitu. Diri ibu, mitokondrianya dari ibunya ibu. Bukan dari bapak. Anak saya lanang Priyo Kakung Jaler Ragil, mitokondrianya dari saya. Suami saya Priyanto Sismadi, mitokondrianya dari ibunya. Paham ya Bu? Emang apa gunanya Bu Aisyah? Mitokondria itulah yang membuat energi. Jadi kalau ibu mau anaknya semangat, ibu harus semangat. Semangat anak itu karena dari ibunya loh. Ya. Jadi kalau ada seorang ibu suka ngomong sama saya, Bu Aisyah gimana saya mendidik anak? Bapaknya itu loh. Kenapa bapaknya? Bapaknya nggak sholat, susah sholat, galak kasar ngomongnya. Saya bilang nggak apa-apa Bu. Lu nggak apa-apa? Lah siapa suruh ibu cari begituan? Kan ibu yang cari. Tapi nggak usah takut-takut banget. Kenapa? Karena anak itu ngikut ke ibu. Semangatnya ya. Kata orang kalau ibunya pintar, anaknya pintar. Bukan masalah pintarnya, semangat. Semangat apa? Semangat belajar. Kalau ibu semangat belajar, anaknya semangat belajar. Ibu semangat nyambungin otak, anaknya juga semangat nyambungin otak. Tapi ingat, teori belajar bukan cuma baca buku loh. Ingat ya Bu. Ada anak belajar cuma dengar begini nih. Dia telepon temennya, coba lo jawab pertanyaan-pertanyaan buku. Nah, dia dengar, itu dia udah belajar Bu. Kenapa? Gaya belajar dia auditori. Jangan suruh, kok belum belajar ya? Telepon melulu, selesai. Padahal waktu dia nelpon itu proses belajar. Kenapa? Dia auditori. Ada anak gaya belajarnya gerak, kinestetik, main basket. Ibu nggak tahu waktu dia main basket, dia lagi ngafalin. Ibu marah, main basket terus. Simpan, selesai. Nggak jadi belajar. Paham ya Bu ya? Nah, mitokondria itu juga yang mengeluarkan sinyal. Maka sinyal ibu sama dengan sinyal anak. Kalau ibarat radio, kalau ibu FM, itu anak juga FM. Ya. Kalau anak sambung gimana Bu Aisyah? Kita FM, dia AM. Nah ibunya bukan kita. Ya, kita 88,5 frekuensinya FM, anak juga 88,5. Maka Bu, ya doa ibu, niat ibu, prasangka ibu itu kenceng banget sampai ke anak. Kan asik Bu. Anak ada di bawah kendali kita. Bukan bapaknya. Tapi kalau ongkos bapaknya. Dan Islam sangat adil. Sinyal datangnya dari ibu, tapi waktu kita mendoakan harus sebut nama bapaknya. Adil kan? Ya Allah, saya kirimkan ini pada anakku ya Allah, Lanang bin Priyanto Sismadi. Harus sebut nama suami kita Bu. Tapi sinyalnya dari kita Bu. Adil kan? Adil. Sampai sini bisa paham ya Bu? Luar biasa prasangka kita akan membuat ya apa yang kita prasangkakan itu jadi. Masya Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Kenapa? Ada ini di tubuh kita Bu. Ya. Jadi sekali lagi Bu, pada saat ibu ya memikirkan sesuatu, tiba-tiba ibu kepikirannya buruk, segera delete, bersihkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung counter dengan prasangka baik. Bisa begitu ya Bu? Kalau prasangka ini mau diangkat menjadi doa, angkat tangan. Kalau ibu tidak angkat, itu masih prasangka atau niatan. Untuk menjadi doa, ibu angkat tangan. Itu bedanya. Kenapa Bu Aisyah? Karena kalau angkat tangan, sinyalnya akan jauh lebih panjang, lebih dahsyat. Ya Bu. Ibu lagi duduk-duduk. Ya, anaknya lagi camping. Musim hujan. Tiba-tiba ibu kepikiran, aduh ntar kepleset tuh. Ya, kalau ibu terus-terusan ngomong begitu bisa kepleset betulan. Tapi karena ada ya loncatan pikiran seperti itu, ibu juga harus menerima dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Untuk membedakan apakah ini hayalan ibu atau itu firasat. Ya, langsung astagfirullahaladzim ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apabila ini firasat ya Allah, Engkau Maha melindungi. Jadi kalau ada pikiran gitu nggak boleh didiem-diemin ya Bu. Terkadang itu firasat, kenapa? Ya, anak sama kita mau apa yang terjadi kita udah kena duluan Bu. Jadi kan misalnya lagi nonton tiba-tiba ibu yang lihat anak jatuh, ibu gini, alah itu kan cuma pikiran buruk aja. Ibu, kita belum ahli membedakan ini pikiran buruk atau ini firasat.
Langsung istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, na'udzubillah min zalik. Itu udah keren. Ya Bu, itu sikap kita, harus sigap seperti itu. Ya, lagi begini tiba-tiba, ya kita kebayang, anak naik motor jatuh, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik ya Allah, na'udzubillah min zalik ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai sini bisa paham ya Bu? Itu tugas kita sebagai ibu. Nggak usah tugas kita sibuk nanyain siapa kamu telepon, mana WA-mu, mana HP-mu, nggak usah Bu. Setiap 2 jam kita telepon, lagi ngapain, nggak usah. Bukan itu tugas kita. Kenapa? Anak-anak sudah tidak mau dikontrol, tetapi marilah kita dampingi anak kita dan suami kita dengan badan bioplasmik kita, bukan dengan badan seluler saja. Pada saat dia tidak berada sama kita, dampingi dengan badan bioplasmik kita. Selalu ada kita di dalam diri anak kita Bu. Kenapa? Sinyalnya sama. Jadi kalau ibu kesel, hati-hati. Anak bisa 3 kali kesel. Kok bisa begitu Bu Aisyah? Tubuh ibu di dalam anak itu 75%. Tubuh ayah di dalam anak itu 25% saja. 75 dengan 25 berapa kali Bu? 3 kali. Maka salah satu hikmah mengapa Rasulullah mengatakan pada saat sahabat bilang, ya Rasulullah siapa yang harus saya hormati? Orang tuaku siapa Bu? 2, 3, 75% enggak? Jadi kalau ibu sedih, kelamaan, tidak cepat-cepat ibu redesignin ulang lagi, anak 3 kali sedih. Ibu marah, dia 3 kali marah. Ibu senang, 3 kali senang. Suami kita juga gitu. Kalau ibunya senang, dia 3 kali senang. Siapa masih punya ibu mertua? Bikin senang beliau. Walaupun gak cocok, bikin senang. Supaya suami kita 3 kali senang. Oke ya? Bu Aisyah udah terlanjur, ya sudah doain Bu. Jangan salah ya, ruh seorang ibu tetap jagain anaknya. Ruh seorang ibu tetap jagain anaknya. Walau alam bisawab. Contoh ya, adik saya, mungkin ibu tahu ya bahwa salah satu adik saya kena narkoba ya. Pada suatu ketika dia ditangkap polisi, dia dipukulin, tapi dia nggak rasa sakit. Tahu-tahu dia sudah berdarah saja sama giginya tanggal. Waktu saya tanya, kamu sakit? Enggak tuh, nggak rasa. Kenapa? Saya lihat ibu datang, dia peluk saya. Jadi yang dipukul itu bukan saya itu, sudah ada ibu di situ. Wah saya langsung, ya Allah, saya kirimkan doa buat ibu saya, ya Allah, ya Allah. Kita Bu, seorang ibu saja, seorang kita sudah meninggal saja, ya kita masih jaga anak kita. Bahkan kadang masih jaga suami kita. Makanya kadang suami kita kalau dia nikah lagi, kita datang waktu ijab kabulnya. Kita jaga. Kita udah meninggal aja masih kepo. Siapa gantiin gue ya? Habis ibu tegang banget bukannya. Ya baik, ada yang mau ditanya? Masih ada sedikit untuk nutrisi ya Bu, sebentar ya. Ibu mau tanya apa sayang? Boleh? Kerasin suara boleh sayang? Mbak Bibi minta siap-siap nutrisi ya. Ya Allah Bu, kita sampai mati masih ngurusin anak, ngurusin suami. Dan enaknya udah deket Allah. Tinggal ngomong, ya Allah, suami saya mau nikah. Boleh dong saya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ya, kalau untuk masalah trauma, entah trauma di diri sendiri di masa lalu atau dengan trauma dengan pergaulan anak yang salah, itu apa akibat pikiran pola pikir kita yang salah di sebelah kanan atau bagaimana? Ini enggak, bukan kanan sama kiri ya Bu ya. Jadi gini, pada saat kita pernah merasakan, pasti kita pernah suatu ketika pernah trauma ya. Ada satu kejadian yang sudah jadi itu. Apakah itu pikiran buruk ataukah itu terjadi karena apa? Ya, yang lalu-lalu kita agak sulit Bu. Kenapa? Itu sangat multi. Tetapi oleh para ahli neuroscience dan energi, ya, nasib hidup kita itu dari settingan pikiran dan perasaan. Ya, kita mikir nih misalnya ya, yang lalu-lalu sudah kita tutup karena memang kita nggak paham. Karena dari lalu-lalu kan juga kita berpikir dan berperasaan kan Bu. Tapi bisa jadi yang lalu-lalu pikiran dan perasaan kita cenderung nuansanya kesedihan atau ketakutan. Tetapi itu wajar. Kenapa? Otak kita tuh ada otak emosi takut, sedih dan khawatir ada. Makanya karena dasarnya ada otak sedih, takut, khawatir dan negatif lainnya, maka Allah kasih tuntunan dalam menjalani hidup ini. Untuk selalu ya dalam kehidupan yang penuh bahagia, maka berpikir bahagia, berpikir baiklah dan sebagainya. Ya, jadi kalau yang sudah pas lampau itu, saya tidak bisa mendeteksi apakah itu karena pikiran si ibu ini, misalnya atau pikirannya si orang ini yang kena musibah atau hal yang lain. Ya, kita nggak bisa lagi untuk ungkit-ungkit, tetapi ya pernyataan dari ilmuwan yang meneliti
tentang ini, bahwa nasib kita yang terjadi sama kita itu akibat dari pikiran dan perasaan kita. Nah, karena kita sekarang sudah tahu ada riset seperti itu, mari kita start aja sekarang. Kita bikin pikiran positif dan perasaan positif. Tekniknya sudah dikasih oleh Allah apa? Istighfar. Tapi berat banget Bu Aisyah, berat banget. Tobat, sholat tobat. Ada hal-hal yang kita bisa istighfar kemudian dia sudah lapang perasaan kita, alhamdulillah. Tapi ada hal yang ya sulit banget nih, saya setelah melakukan kesalahan, saya istighfar aja nggak mempan, sholat tobat. Sudah sholat tobat Bu Aisyah 2 rakaat, lagi besoknya, lagi besoknya, lagi besoknya. Kenapa? Sholat tobat adalah teknik juga mempercepat ya desain baru otak kita. Kenapa? Karena dia ada gerakan-gerakan sehingga sistem sarafnya lentur. Pesan yang jalan di otak itu mudah sekali. Ya. Nah sekarang mau tahu, masih ada waktu sedikit, makanan yang sehat untuk otak, nutrisinya mau? Ya, karena akan lebih cepat, sudah mendesain bagus, udah pakai cara bagus, tetapi si hardware-nya harus dirawat juga. Ya. Baik, nutrisinya, untuk menjaga agar otak senantiasa dalam kondisi optimal, nutrisi yang bergizi ke otak harus selalu diperhatikan. Selain air, otak juga membutuhkan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Ya. Setiap nutrisi ini memiliki peranan yang berbeda dan sangat penting bagi kesehatan otak Anda. Apa aja sih itu? Air nomor 1 ya Bu, karena air pembangkit tenaga listrik. Ya. Kebutuhan air, saya ulang lagi, berat badan dibagi 30. Kalau ibu 60 kilo dibagi 30 berarti 2 liter minimal minum air. Kalau ibu 90 kilo 3 liter. Ya. Masih ada yang 30 kilo? Cute. Baik, sekarang ya, perkembangan otak membutuhkan banyak jenis nutrisi, beberapa makanan yang baik untuk membantu mengoptimalkan perkembangan otak ya. Ini juga saya dapat dari teman saya neurolog ya, Dr. Umu Atia ya. Ikan salmon. Wah, besok harus ada yang jual salmon di sini. Siapa suka makan ikan salmon, Bu? Jadi ada apa ikan salmon? Karena dia adalah ya, ikan berlemak seperti salmon adalah sumber asam lemak omega 3, DHA dan EPA ya. Tuna boleh nggak? Boleh, tapi yang lebih banyak sumber omega 3-nya salmon. Ya, diapain Bu? Terserah Ibu. Ya. Oke. Baik. Apalagi? Telur. Oh, kalau telur mah di rumah ada. Ah, cukup. Sekali-sekali salmon lah, Bu. Telur mulu, telur mulu. Telur dikenal sebagai sumber protein yang hebat. Namun kuning telur juga dilapisi kolin yang digunakan untuk membantu perkembangan ingatan tuh. Kuning telur Bu, siapa suka? Ada yang anti kuning telur tuh. Padahal dia cocok buat otak. Ya, supaya ibu ya ingatannya kuat, nah itu makan telur. Makan telur yang lengkap supaya nggak kebuang-buang kuningnya. Ya, salah satu bentuk olahan misalnya telur burrito. Wah, ini ada aja telur burrito. Ya, selai kacang. Oh, alhamdulillah di rumah makan roti sama selai kacang. Udah Bu, lanjutkan. Kacang tanah dan selai kacang merupakan sumber vitamin E yang baik, antioksidan kuat yang melindungi selaput saraf, mengandung tiamin yang digunakan untuk membantu otak dan sistem saraf dalam menggunakan glukosa dan energi. Ya, pokoknya dia bermanfaat untuk otak dan selaput-selaput sarafnya. Selai kacang ya Bu. Ya, kacang tanah juga kalau ibu nggak jadi selai, ya kacang-kacangnya aja dimakan. Ya. Gandum. Wah, keren banget, udah rotinya gandum pakai selai kacang. Dalamnya salmon. Salmon lapis telur. Ya Allah. Apa nggak keren tuh otak anak ibu tuh? Ya, jangan cimol terus bekalnya anak. Otak membutuhkan pasokan glukosa yang konstan dan ada pada bahan makanan yang mengandung gandum. Ini glukosanya konstan ya. Serat gandum membantu mengatur pelepasan glukosa ke dalam tubuh. Serat gandum juga mengandung vitamin B yang memberikan nutrisi pada sistem saraf. Ya, sistem saraf itu dia butuh yang vitaminnya B, ya, B1, B2, termasuk kacang hijau ya Bu, ya, makan kacang hijau. Nanti asam urat Bu Aisyah, ya dikit aja, jangan banyak-banyak. Oatmeal, ya, makan gini kan Bu? Alhamdulillah, iya Bu Aisyah, alhamdulillah. Sesekali oat, sesekali salmon, sesekali telur, ya. Oat adalah salah satu sereal yang paling dikenal oleh anak-anak. Oat berbentuk seperti gabah yang sangat bergizi bagi otak.
OAT memberikan energi atau bahan bakar yang sangat baik untuk otak sehingga lebih baik diberikan pada pagi hari. Supaya untuk bahan dasar dia sekolah ya, menyimpan ilmu. OAT juga merupakan sumber vitamin E. Kalau E itu selain untuk otak dia bagus untuk kulit juga ya. Makanya sekarang ada ya masker dari OAT ya. Iya. Oke. Dia mengandung vitamin B juga, potasium, zinc ya, yang membuat tubuh dan otak kita berfungsi dengan kapasitas penuh. OAT ya Bu. Pokoknya nggak usah dihafal fungsinya, pokoknya ini untuk otak bagus lah ya. Buah beri. Alhamdulillah Bu Aisyah, buahnya stroberi, masya Allah. Kadang-kadang cranberry, cherry, ya Allah, blueberry, blackberry, bebe dong. Strawberry, cherry, blueberry, blackberry secara umum semakin intens warnanya, semakin banyak nutrisi dalam buah beri. Ya, blackberry tahu nggak Ibu blackberry? Jamblang. Jadi Ibu kalau makan jamblang jangan malu, ya. Itu tergantung ya, jamblang itu, ya, itu di Jepang itu dicari jamblang Indonesia. Pernah diteliti jamblang, buah-buahan ini dilihat sinyalnya, jamblang paling berpancar sinyalnya. Ya, kalau bahasa Jawa apa tuh jamblang Bu? Apa Bu? Juwet, pakai J ya? Juwet. Nah, Ibu nanti mudik ya, cari juwet, jamblang. Ya, buah beri mengandung antioksidan yang tinggi, terutama vitamin C, dan jamblang paling banyak antioksidan dan vitamin C-nya. Ya, sekarang susah cari jamblang ya? Diambil di Jepang, karena orang Indonesia malu makan jamblang. Nggak ngerti soalnya ya. Dan ini juga stroberi, buah-buah beri ini bisa mencegah kanker ya Bu ya. Apalagi kacang polong. Kacang polong termasuk bahan makanan yang istimewa karena memiliki energi dari protein dan karbohidrat yang kompleks ya. Mengandung serat, vitamin, mineral. Dan kacang merah, suka kacang merah Bu? Brenabon. Oh ya, kacang merah juga mengandung asam lemak omega 3 ya, dibanding jenis kacang lainnya. Suka dibikin es krim kan kacang merah Bu? Ya kalau Ibu lagi duduk-duduk mau makan es, carinya es kacang merah gitu ya. Sayuran berwarna-warni ya Bu, pokoknya sayuran warna-warni. Ya tomat kah, ubi jalar, labu, wortel, bayam. Pokoknya sayuran lainnya adalah sumber antioksidan yang terbaik untuk menjaga sel otak tetap kuat dan sehat. Buat apa sih nutrisi ini Bu Aisyah? Itu tadi sambungannya bagus Bu. Kita omongin baik-baik tapi kurang bagus, lemnya, sambungannya ya kalah juga sama yang sel yang lama. Ya Bu, makanya tetap nutrisinya harus diperhatikan. Ya. Susu dan yogurt. Suka Ibu minum susu Bu? Generasi saya nggak suka loh. Makanya agak-agak gitulah sambungan otaknya. Ya sudah, yogurt, makanan yang diolah dari susu dan dikemas dengan protein dan vitamin B, penting untuk pertumbuhan jaringan otak dan nih neurotransmitter tadi. Neurotransmitter itu yang keluar antara sel ini ke sini, lemnya nih. Ya, nah, itu tadi. Susu dan yogurt mengandung kandungan protein dan karbohidrat yang lebih besar dan merupakan sumber energi yang disukai oleh otak. Ibu suka makan yogurt? Oke, mudah-mudahan di depan ada jual yogurt tuh. Ada kan? Insya Allah kita borong ya, untuk meningkatkan perekonomian saudara kita juga. Oke? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja memerlukan 10 kali lebih banyak dosis vitamin D. Vitamin yang bermanfaat bagi sistem neuromuskular. Jadi vitamin D juga itu bagus untuk saraf dan otot. Ya, susu dan yogurt ya Bu. Untung sekarang anak-anak suka minum susu ya. Saya dulu minum susu harus dicampur pakai teh. Teh susu namanya. Kalau ditarik-tarik kiri jadi teh tarik ya. Oke. Daging sapi tanpa lemak. Ya Bu, besi dalam mineral penting yang membantu anak-anak tetap bersemangat dan berkonsentrasi. Ibu, coba Ibu perhatikan sklera mata anak, ini yang ini. Kalau putih banget berarti kurang zat besi. Berarti dagingnya tuh kurang tuh. Ya. Coba Ibu, coba lihat temannya. Coba giniin sama temannya. Ya biar latihan. Yang ini nih. Memang dia putih kemerahan kan? Agak pink gitu kan? Nah itu yang bagus. Tapi kalau hampir semuanya 3/4 putih berarti kurang zat besi. Nanti tuh anak bahaya. Kalau kurang zat besi, dia nggak bisa membentuk hemoglobin. Padahal hemoglobin ini yang nanti gandeng oksigen untuk ke otak. Cari tahu kenapa. Apakah makanannya kurang atau cacingan? Karena cacingan juga bisa mengurangi ya zat besi.
Ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada cacingan, telur cacing nggak ada, tapi ini kurang, ya ini ditambah. Daging sapi tanpa lemak adalah salah satu sumber zat besi yang paling banyak diserap. Untuk yang vegetarian, kacang hitam dan burger kedelai adalah pilihan tanpa daging yang kaya zat besi. Jadi kacang hitam dan burger kedelai, bukan keledai, kedelai. Ya. Ada yang vegetarian, Bu? Jadi gantinya itu ya, Bu ya, kacang hitam ya, Bu? Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi sudah semua dibagikan. Proteinnya juga, nutrisinya juga, dan teknik-tekniknya ya Bu, teknik-tekniknya. Sudah ya? Iya. Bu Aisyah, kalau besok-besok nih ada yang kita mau bikin pengharapan baru, ya udah Ibu sebut-sebut. Tapi keuntungannya ditulis, Ibu ingat. Gitu. Yang seneng nulis. Ya, atau Ibu ketik di dalam gadget Ibu. Apa sih harapan-harapannya? Ya. Tapi satu lagi terakhir, waktu Ibu bikin pengharapan, kalimatnya harus diperhatikan. Dia ada ya, membentuk harapan atau afirmasi di dalam otak itu ada kaidahnya dalam bahasa. Apa? Dimulai dengan kata pribadi yaitu saya. Ya, saya, aku, kulo atau apa saja, atau Ibu Aisyah gitu ya, nama sendiri Ibu sebut. Dan kalimat kalau Ibu bikin pengharapan, dia present tense. Kalimat saat ini. Hindari kata ingin, akan, pengen. Ya Allah, saya pengen anak saya, misalnya gitu ya, anak soleh. Pengennya dicoret. Jadi apa dong Bu Aisyah? Kalau Ibu minta sama Allah bilang mohon. Karena mohon itu bukan future, mohon itu permintaan sekarang. Ya Allah, saya mohon ya Allah, anakku anak soleh. Udah gitu.